Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Rimatewa TV yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan saat ini saya bersama dengan seorang ustadz yang sudah lama ya membina di beberapa daerah pelosok rawan pemurtatan ya, dan juga rawan pendangkalan akidah. Mungkin untuk membersihkan waktu kita sapa saja kepada Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ustadz, mungkin mengenalkan dulu ya Ustadz ya. Oke. Silakan Ustadz. Oke. Aktifnya di mana, kemudian sejak kapan aktif membina masyarakat di pedesaan? Monggo Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Arimatea TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan saat ini bisa silaturahmi di kantor Arimatea, di studionya, dan kita akan berbagi cerita tentang bagaimana berdakwah di pedesaan-pedesaan atau daerah-daerah yang rawan kemurtatan. Saya perkenalkan diri, saya namanya Burhanuddin atau biasa dipanggil dengan Ustadz Abu Adam. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan dakwah saya itu di Yogyakarta, dan kegiatan dakwah saya juga ada di Wonosari, Karanganyar, Weru, Sukoharjo. Adapun kegiatan di Yogyakarta, kami berada di komunitas Forum Dai Masyarakat Yogyakarta atau biasa disingkat dengan FDMJ, Forum Dai Masyarakat Yogyakarta. Adapun kegiatan dakwah saya di Sukoharjo, namanya di Pesantren Masyarakat Al-Hafid atau Pesantren Masyarakat Al-Hafid Waladun Solihun. Kalau kegiatan dakwah kami Ustaz, saya dakwah alhamdulillah sudah mulai tahun 1998. Alhamdulillah. Sudah lama Ustadz ya. Ya, tahun 98 itu saya waktu itu di semester akhir di pondok pesantren di Jamilur Rahman di Yogyakarta. Nah, pada waktu itu ya penugasan untuk dakwah ke sekeliling pondok pesantren gitu. Karena permasalahannya bisa jadi pondok pesantren itu belum menyatu dengan masyarakat. Sehingga kadang-kadang dakwah yang ada di pondok pesantren itu belum bisa diterima atau ada penolakan dari masyarakat tersebut. Maka sebagaimana kultur orang Jawa itu ya, terutama yang ada di Yogyakarta itu, kita harus pertama mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Jangan membuat pemisah antara pondok dengan warga masyarakat. Gitu. Ya, karena kalau kita terpisah dari kegiatan kemasyarakatan ya, maka dakwah itu akan sulit masuk. Jadi kalau di kampung itu ada kegiatan pengajian tiap malam Sabtu ya saya datang. Saya mendatangi rumah-rumah untuk mengajak orang-orang pergi ke masjid gitu. Kemudian kalau istri-istri kami gitu ya, para umahat itu juga mendatangi masyarakat, misalnya diajak pertama mungkin cuma main sih gitu, supaya tidak terkesan kita ini tertutup. Kalau kita tertutup, gimana mereka mau bisa menerima dakwah? Ya, gitu. betul. Ya, jadi kemudian yang kedua dengan menggunakan bahasa mereka. Ya, dengan bahasa Jawa ini insya Allah lebih memasyarakat, berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena secara umum kalau di lingkungan masyarakat itu orang akan merasa dihargai kalau dengan bahasa mereka. Nah, sehingga saya mulai dari tahun 1998 itu karena asli saya dari Sukoharjo ya, kalau dari Sukoharjo ya saya mulainya sudah aktif di pengajian. Dulu saya aktif di pengajian Muhammadiyah itu sejak kelas 5 SD. Alhamdulillah ya, pengalaman dakwahnya pengajiannya di Muhammadiyah kemudian saya kembangkan, kemudian saya di pondok pesantren, akhirnya bersama dengan rekan-rekan di tim Forum Dai Masyarakat Yogyakarta saya mengadakan kegiatan-kegiatan, satu di pedesaan-pedesaan, dua di instansi-instansi pemerintahan, kemudian ngisi khotbah Jumat di kampus-kampus ya. Kalau wilayah dakwah saya itu dari Klaten, kita di Prambanan itu malam Rabu itu dua tempat, di Prambanan gantian ya, 2 minggu sekali di sana. Itu kadang-kadang saya datang 2 tempat sekalian karena tanggung ya. Kemudian setiap malam Sabtu itu saya ke arah sana mana ya? Kulon Progo. Barat ya. Wates, Pengasih, Kulon Progo, Purworejo. Nah, jadi setiap malam Sabtu itu saya berangkat, sekali datang untuk ngisi 2. Karena kalau untuk ngisi 1 itu tanggung banget Ustaz. Jauh soalnya. Oh ya Ustadz, ini kabarnya ngisi di LP juga Ustadz? Ya, alhamdulillah.
Sudah kira-kira 10 tahun Oh, ngisi alhamdulillah. di lapas Rutan Pajangan. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi pembinaan napi. Ya. Jadi permasalahannya gini, banyak orang yang menjadi sadar itu setelah mereka masuk di sana. Ada yang pernah cerita, saya itu pernah baca Quran 30 juz ya baru di sini. Saya sholat 5 waktu juga baru di sini. Saya puasa juga baru di sini gitu. Oh, Ya, begitu. jadi termasuk di lapas juga, kemudian di institusi juga, alhamdulillah. Kemudian dakwahnya ya kita dan teman-teman ada kira-kira 30 sampai 40 orang itu dalam satu tim forum dai masyarakat Yogyakarta. Oh ya Ustadz, kalau kendala dakwah di kampung-kampung itu apa sebenarnya Ustadz ya? Kendala dakwah di kampung. Jadi masing-masing kampung kendalanya berbeda ya. Oh iya. Tapi kalau kita misalnya menerapkan satu ini, jangan membuat sekat di masyarakat. Ya, pertama, karena ada orang-orang tertentu itu kalau misalnya dia ada di masjid itu kadang-kadang di masjid atau di lingkungan masyarakat membuat sekat, mereka tidak mau membaur gitu loh. Jadi mereka kesannya tertutup, eksklusif gitu. Lalu bagaimana mereka bisa mengenal dakwah kita? Ya, kalau kita tertutup dari mereka. Jadi kalau bisa kita membaur dengan mereka. Ya, dan membaurnya itu pertama ya tidak harus kita membaurnya ketika di pengajian. Justru di forum-forum selain pengajian kita bisa lebih mengakrabi mereka. Nah, lebih masuk. Jadi misalnya habis pengajian, ya, habis pengajian ketika masyarakat masih ada, kita pendekatan kepada mereka, ya, bercerita tentang apa? Tentang aktivitas dakwah mereka, kemudian bercerita tentang pekerjaan mereka, bercerita tentang kehidupan kemasyarakatan mereka, atau kalau bisa datang sebelum waktu pengajian dan pulang juga dimanfaatkan untuk demikian. Oh ya Ustadz. Kalau ada kendala-kendala mungkin Ustadz yang misalnya di kampung kan biasanya ada yang tidak suka Ustadz ya. Ya. Itu gimana Ustadz? Pernah ada yang tidak suka kemudian melakukan ancaman atau teror atau persekusi begitu Ustadz? Ya, pertama dulu ketika tahun 98 di akhir pembelajaran saya di pondok pesantren, di masyarakat sekitar pondok pesantren itu memang belum menerima, bahkan antipati. Pokoknya jangan ikut pondok, orangnya begini ya. Tapi lama kelamaan, alhamdulillahirobbilalamin ya, karena kita membaur dengan mereka, ya akhirnya kita itu menjadi dekat kepada mereka. Ternyata mereka baru tahu kalau pondok pesantren itu memang sama seperti Islam biasa, karena kita melakukan pendekatan kepada mereka. Ya, itu kalau di Yogyakarta ya. Berbeda lagi di tempat yang lain. Kalau saya kan lebih malah ke arah barat ya, area Kulon Progo dan sebagainya. Ya itu dengan cara apa? Pertama materi juga bisa, Pak. Jadi kalau kita mau memberikan materi akidah, itu masuknya tidak harus lewat forum akidah. Justru bisa masuk lewat siroh lah. Kalau saya biasanya fikih, Pak. Ya, jadi nanti di fikih itu kan ada kayak misalnya fikih toharoh lahir batin, baru kita terangkan gitu. Ya, jadi dari materi, ya, jangan terlalu memberikan materi yang berat kepada masyarakat. Kalau bisa, ya dipilih. Di forum saya itu ada forum dai masyarakat Yogyakarta, itu ada forum yang istilahnya rekan-rekan itu khusus untuk khotib pondok pesantren, khusus khotib pedesaan, khusus khotib di kampus, khusus khotib di masyarakat awam, itu dipisah-pisah. Karena khusus untuk masyarakat awam ini adalah dibutuhkan orang tertentu yang bisa menyampaikan, terutama yang dia bisa berbahasa Jawa. Nah, persoalannya begini Ustadz, dai-dai sekarang ini kan kadang-kadang susah ya masuk ke kampung-kampung ya, ke masyarakat, karena dai-dai yang saat ini ya dia tidak menguasai mungkin fikih dakwah ya Ustadz ya. Nah, ada pesan-pesan khusus Ustadz untuk dai-dai muda terutama supaya dia termotivasi, kemudian ada semangat untuk dakwah di kampung-kampung Ustadz atau di pelosok itu Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, jadi biasanya pemuda yang ilmu agamanya itu masih hangat ya, baru keluar dari pondok pesantren itu, kalau istilah Jawanya itu kaduwani kurang dugo. Jadi orang merasa dia punya ilmu, kemudian dia terjun di masyarakat itu kurang memperhatikan fikih dakwahnya. Kan kita harus pertama memahami ilmunya, ilmu yang kita dakwahkan itu. Yang kedua, ya memahami tentang audien kita, siapa audien kita. Ya. Yang ketiga, caranya juga harus betul. Biasanya kalau di suatu masyarakat itu ketua-ketua mereka atau termasuk senior-senior di masjid itu, kalau ada orang yang pemahaman agamanya baru tapi dia masih muda, yang muda itu sering mudah
kurang menghargai yang tua. Jadi Oh, iya. kalau dalam kegiatan kemasyarakatan terutama di masjid itu ya, itu orang tua atau orang-orang yang sudah biasa berkecimpung dakwah di situ itu harus diberdayakan di situ. Dan ini aset kita. Ya. Kalau saya sendiri ya, kalau di Sukoharjo itu saya mulai tahun 2008 ketika saya dapat bantuan masjid ya. Itu kemudian di situ saya kembangkan dakwah. Pertama menyisir dari anak-anak. Anak-anak itu kalau sudah lulus SD nggak mau TPA. Kira-kira kenapa, Pak? Lulus SD pasti sudah nggak mau TPA. Malu, Malu. Ya, maka sederhana kok ya. Maka ubahlah format TPA menjadi format yang lain. Akhirnya saya rubah menjadi madrasah diniyah. Akhirnya ada madrasah diniyah kelas SD, kelas SMP, kelas SMA. Jadi anak SMP ngaji di masjid, anak SMA ngaji di masjid itu seorang isin. Nah itu TPA kok. Gitu. Lah dan sekarang Ya, saya kembangkan ya, namanya Sekolah Ibu. Kalau saya beri nama Akademi Sekolah Ibu Al-Wais. Nah, itu Akademi Sekolah Ibu Al-Wais itu adalah forum kegiatan pembelajaran tahsin Al-Qur'an. Nah, kemudian kita berikan juga kewirausahaan. Karena kalau kita mengajarkan Al-Qur'an di masjid-masjid atau di rumah-rumah hanya seperti ngaji biasa, ya itu mungkin wah wis oke gitu ya. Maka saya bikin ya ini Sekolah Ibu berbasis tahfidz Quran dan kewirausahaan. Salah satunya kita pakai metode kibar ya, metode kibar. Kita dulu ketika 2 tahun yang lalu saya mulai metode ini, pendaftar itu saya sebenarnya saya sama istri saya itu cuma pengen mengajarkan buku ini ya, itu untuk beberapa orang tetangga saya. Pertama 15 sampai 20 orang. Ternyata sampai sekarang itu alhamdulillah sudah ada 85 orang. Ya. Jadi ada kelas pemula yang belum pernah bisa baca Quran sama sekali ya. Yang kedua kelas pertengahan baca tapi tidak lancar. Yang ketiga kelas yang sudah lancar ya. Pertama 3. Ternyata dari 3 ini selesai metode kibar ini, yang lancar juga dibagi 2 lagi karena tingkat kelancarannya beda. Yang sedang juga dibagi 2. Sekarang ada 5 kelas. Dan alhamdulillah penyemangat kami itu adalah kami berikan keterampilan kewirausahaan. Dulu kami dengan Pak Markus yang juga kebetulan dari tim Arimatea ya. Kita datang ke sana, kemudian Pak Markus memberikan pelatihan pengolahan jahe instan. Ya, dan alhamdulillah setelah diberikan ilmu sama Pak Markus itu saya belikan polybag masing-masing ibu atau mahasiswa namanya. Itu saya belikan 2 polybag, kemudian diberikan bibit ditanam. Itu dalam waktu 8 sampai 10 bulan itu sudah dipraktek sendiri ya. Bahkan sekarang sudah ada mulai menerima pesanan-pesanan jahe instan. Alhamdulillah. Ya. Kemudian jadi pembelajaran itu kita mulai habis zuhur jam 1 sampai jam 3. Itu ada 5 kelas ya. Kemudian nanti sebulan sekali atau pada event-event tertentu itu ada kegiatan kewirausahaan. Biasanya sebulan sekali ya. Kalau masa pandemi ini alhamdulillah tetap jalan juga. Jadi pelatihan pembuatan kue-kue, kemudian tepung bumbu, kemudian menjahit juga, dan kemarin itu penanaman jahe, pengolahan jahe dan sebagainya. Ini harapan saya dengan kegiatan dakwah di masyarakat ini tidak melulu melalui dakwah keislaman murni gitu, tapi bisa dibungkus dengan kewirausahaan dan sebagainya. Gitu. Baik, pemirsa Arimatea TV yang berbahagia, mungkin kita cukupkan ya untuk bincang-bincang kita dengan Ustadz Abu Adam di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut di kesempatan yang lainnya ya. Terima kasih Ustadz Abu Adam. Mudah-mudahan ilmunya menginspirasi ya bagi dai-dai yang terjun di masyarakat, terutama yang mereka membentengi kampung-kampung rawan pemurtatan ya dan di muslim minoritas. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.